Nah, ini dia. Irlandia menawarkan hingga 71,300 pound sterling jika dirupiahkan menjadi sekitar 1,3 miliar lebih. Jam, umpama kita harus modal sendiri untuk ongkos. Berapa biaya yang harus dihabiskan agar kita bisa berangkat ke Jepang? Ini umpama ada teman-teman kita nih di sini nih yang lagi nonton pengen beneran berangkat ke sana. Bagaimana caranya dan gimana cara mendapatkan informasi lebih lanjut tentang ini? Apakah menikah menjadi salah satu syarat agar kita bisa mendapatkan fasilitas ataupun uang yang dijanjikan pemerintah? Jadi maksudnya apakah harus menikah dengan orang Jepang? Ternyata rumah-rumah kosong pun itu tuh fasilitasnya masih banyak yang komplit, misalkan seperti kasur, lemari es, ataupun TV. Mantap, Dani. Semangat terus. Tinggal sedikit lagi. Kita pastikan podcast hari ini selesai supaya bisa nikmati liburan lebaran nanti. Ada topik khusus yang mau dibahas hari ini? Ada, Jam. Saya udah siapkan topik khusus untuk pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Yuk, seperti biasa, komen di bawah. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik. Tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Bareng saya Dani Sena dan juga si Jam. Siapkan tajilnya. Kita mulai obrolannya. Daftar negara yang siap atau rela bayar orang untuk tinggal di negaranya, seperti negara Jepang. Jepang siap bayar sekitar 490 juta untuk orang yang mau tinggal di sebuah pedesaan, serta aset rumah yang ditinggalkan banyak pemiliknya karena lebih memilih tinggal di perkotaan Jepang yang lebih maju. Nih aset yang ditinggalkan ini kan banyak nih, kayak misalkan ya, rumahnya, tanahnya, TV-TV-nya itu juga disiapkan untuk orang yang mau tinggal di pedesaan sana, dan juga uang sekitar 490 juta. Sebelum kita panjang lebar, jawab singkat. Ini isu atau fakta? Ini fakta nih. Jepang memang menawarkan uang dan rumah bagi orang yang bersedia tinggal di desa-desa yang semakin sepi penduduk. Tujuannya untuk mengatasi masalah depopulasi di daerah pedesaan mereka. Oke, tujuannya untuk mengatasi masalah populasi, karena populasi di Jepang semakin kesini semakin menurun. Tingkat populasi semakin sini semakin menurun karena berkurangnya kesadaran masyarakat Jepang atau warga Jepang untuk menikah dan memiliki anak. Sederhananya seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, kalian kan udah dengar tadi kalau ini fakta. Nah, tapi kita bakalan cari tahu dulu nih faktanya tuh lebih dalam dan seperti apa fakta yang ada gitu kan. Tapi kalau buat kalian yang udah penasaran, pengen komen, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan kalian pengen pergi ke Jepang, langsung siap-siap, ya resikonya nanti tanggung sendiri. Karena kita mau coba gali lebih dalam lagi seperti apa fakta sebenarnya yang terjadi. Jam 490 juta cukup besar untuk orang-orang Indonesia, apalagi pengangguran yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke Jepang, satu, apakah itu untuk semua warga negara ataukah hanya untuk orang-orang tertentu saja, Jam? Singkat. Itu hanya untuk warga negara asing tertentu. Dani, Jepang memang membuka peluang bagi penduduk asing, tetapi dengan beberapa persyaratan seperti izin tinggal dan kualifikasi tertentu. Jadi, nggak semua orang bisa langsung datang dan dapatkan itu. Oke, orang asing, apakah negara Indonesia menjadi daftar pilihan atau masuk salah satu daftar yang diizinkan untuk tinggal di Jepang, atau memang negara mana saja bebas, hanya ada kualifikasi khusus nih untuk bisa ke sana? Bebas untuk negara lain, apakah untuk negara-negara tertentu saja? Kalau untuk negara tertentu saja, apakah Indonesia masuk salah satunya? Singkat, Jam. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang bisa mendapatkan kesempatan tersebut asal memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Jepang, seperti kemampuan bahasa Jepang atau keahlian tertentu yang dibutuhkan di sana. Once at that penyu babies, aindas, sudah house dipenuhi. Oke, Indonesia termasuk dan terbuka intinya untuk Indonesia. Jadi kalau kalian minat, tadi syaratnya itu asal bisa bahasa Jepang, ya udah berangkat gitu kan. Baru sampai sini ya, kita belum bahas lebih dalam lagi. Jam, selain syarat yang kamu sebutkan tadi, saya pengen dengar lebih spesifik
tentang syarat-syarat untuk orang yang pengen tinggal di Jepang dan mendapatkan uang 490 juta yang dijanjikan pemerintah. Nah, syaratnya selain bahasa apa saja yang harus dilakukan oleh orang Indonesia yang pengen berangkat ke sana? Beberapa syarat lainnya selain bahasa Jepang adalah memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan di daerah pedesaan Jepang, seperti di sektor pertanian, perikanan, atau pekerjaan manual lainnya. Selain itu, mereka juga perlu menunjukkan niat untuk tinggal jangka panjang, bukan hanya sekedar kunjungan sementara. Beberapa program juga mewajibkan calon pendatang untuk mengikuti pelatihan atau kursus tertentu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di pedesaan Jepang. Selain itu, status kesehatan yang baik juga biasanya menjadi salah satu syarat. Apakah harus berganti kewarganegaraan atau dibebaskan, Jam? Program ini, biasanya orang yang ingin ikut tidak diwajibkan untuk berganti kewarganegaraan. Mereka bisa tetap mempertahankan kewarganegaraan asli mereka, termasuk Indonesia, selama mereka memenuhi syarat-syarat lainnya. Program semacam ini lebih fokus pada izin tinggal jangka panjang atau visa kerja, bukan kewarganegaraan. Watson, som ju sig bli international lieutenant for den gröna CSH Soiti. Oke nih, jadi kalau misalkan kita udah berangkat ke Jepang, mendapatkan uang dan juga fasilitas yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang, ternyata udah sampai di sana nggak betah, baru aja berapa bulan, misalkan belum sampai sebulan, kita pulang lagi. Nah itu konsekuensinya seperti apa atau memang ada aturan-aturan tertentu terkait itu, Jam? Kalau misalkan setelah sampai di Jepang, seseorang memutuskan untuk pulang lebih awal sebelum memenuhi komitmen, ada beberapa konsekuensi yang bisa terjadi. Biasanya, jika mengikuti program semacam ini, ada perjanjian atau kontrak yang mengatur waktu tinggal dan kewajiban lainnya. Jika pulang lebih cepat dari yang disepakati, mungkin ada beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan, seperti pengembalian sebagian atau seluruh dana yang diterima. Selain itu, bisa juga berpengaruh pada izin tinggal atau visa yang diberikan, karena bisa dianggap melanggar ketentuan yang telah disepakati. Jadi, sangat penting untuk memahami syarat dan ketentuan sebelum memutuskan untuk ikut program semacam ini. Oke teman-teman, kalau kita lihat sih kebanyakan kan yang pergi ke Jepang sana, karena ini kan di pedesaan. Tadi yang dibutuhkan salah satunya syarat selain bahasa juga adalah keterampilannya. Keterampilannya menurut saya lebih dominan, lebih mengarah ke paling sektor-sektor pertanian, yang kayak gitu-gitulah yang ada di pedesaan-pedesaan gitu kan. Jadi cocok nih untuk orang-orang desa yang pengen pergi ke sana, tinggal belajar bahasanya aja, kan ada nih tempat-tempat kursus ataupun berlatih bahasa Jepang ini di Indonesia juga kan banyak. Nah Jam, apakah menikah menjadi salah satu syarat agar kita bisa mendapatkan fasilitas ataupun uang yang dijanjikan pemerintah? Jadi maksudnya apakah harus menikah dengan orang Jepang? Karena ini kan berbicaranya dalam mengurangi atau mengatasi populasi yang semakin berkurang. Jadi apakah menikah menjadi salah satu syarat wajib untuk bisa tinggal ataupun mendapatkan apa yang dijanjikan pemerintah? Tidak. Menikah dengan orang Jepang tidak menjadi syarat untuk mendapatkan fasilitas atau uang yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang. Fokus utama dari program ini adalah untuk menarik orang asing, termasuk warga negara Indonesia, untuk tinggal di pedesaan Jepang dan membantu mengatasi masalah penurunan populasi serta kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Jadi, selama seseorang memenuhi persyaratan seperti bisa bahasa Jepang dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, menikah dengan warga Jepang bukanlah syarat wajib. Program ini lebih mengutamakan kemampuan dan komitmen untuk tinggal di pedesaan, bukan status pernikahan. Oke, jadi intinya hanya mengisi tempat-tempat kosong pedesaan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih, banyak kan YouTuber yang memang tinggal di Jepang, terus kondisi di Jepang khususnya di pedesaan itu kan sangat sepi, meskipun sebenarnya untuk kondisi tempatnya atau lingkungannya itu sangat layak huni dalam arti kata mungkin jauh lebih bersih, jauh lebih rapi daripada yang ada di Indonesia. Sebagian tempat-tempat yang di Indonesia itu jauh lebih
terurus, tertata dan juga rapi gitu. Meskipun ada di pedesaan dan banyak rumah-rumah kosong, ternyata rumah-rumah kosong pun itu tuh fasilitasnya masih banyak yang komplit, misalkan seperti kasur, lemari es ataupun TV, itu banyak yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena kembali lagi mungkin mendapatkan sesuatu yang baru itu akan lebih murah ketimbang kita harus misalkan membawa barang-barang kita pindah ke tempat yang baru. Karena ketika udah rusak pun nggak semacam di Indonesia bisa servis dan lain-lain, yang mungkin di sana itu harus ganti baru. Makanya akan beban kalau misalkan mereka membawa semua fasilitas yang ada di rumah lama ke rumah baru. Jadi itu tuh masih komplit fasilitasnya. Banyak vlogger atau orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang sudah melakukan atau bikin video review tentang rumah ataupun kondisi keadaan pedesaan di Jepang sana. Kayak semacam begal ataupun pencurian itu tuh jarang terjadi meskipun tempatnya sangat sepi. Berbicara lagi kalau hantu, kalau misalkan hantu ya saya nggak tahu ya. Kalau misalkan hantu kan itu berbicara kepercayaan ya teman-teman. Dan lagi hantu Indonesia sama hantu Jepang beda gitu kan. Jadi saya sendiri kalau melihat hantu Jepang belum tentu takut gitu. Ya itu tambahan aja ya teman-teman. Ya silahkan, itu kan kepercayaan. Tapi kalau misalkan kita rame-rame kesananya kan gak masalah juga. Pertanyaan berikutnya, saya pengen tahu apakah ini khusus untuk laki-laki saja atau misalkan perempuan yang ada pengen mendapatkan program ini atau pengen berangkat ke Jepang itu bisa nggak? Program ini terbuka untuk siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pemerintah Jepang tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin dalam hal peluang untuk tinggal di pedesaan dan mendapatkan fasilitas yang dijanjikan, seperti uang dan rumah. Selama memenuhi syarat-syarat yang ada, seperti kemampuan bahasa Jepang dan keterampilan yang relevan, baik laki-laki maupun perempuan bisa ikut program ini. Jadi, para wanita yang berminat untuk tinggal di pedesaan Jepang juga sangat diizinkan dan bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, satu lagi pertanyaan penting nih Jam, ini hampir lupa saya tanyakan. Ini kan udah jelas programnya dan kamu sendiri bisa bilang fakta. Ini umpama ada teman-teman kita nih di sini nih yang lagi nonton pengen beneran berangkat ke sana. Bagaimana caranya dan gimana cara mendapatkan informasi lebih lanjut tentang ini, Jam? Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program ini, teman-teman bisa mulai dengan mencari tahu melalui kedutaan Jepang atau konsulat Jepang terdekat di Indonesia. Mereka biasanya memiliki informasi lengkap tentang program tersebut, termasuk syarat-syarat, cara pendaftaran, dan prosedur lainnya. Selain itu, bisa juga mencari informasi melalui situs resmi pemerintah Jepang yang berkaitan dengan imigrasi dan program-program untuk pendatang asing. Program ini mungkin juga dijalankan oleh beberapa lembaga atau agen resmi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Jadi pastikan untuk mencari informasi yang valid dan terpercaya. Jangan lupa untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, seperti paspor, visa, dan bukti kemampuan bahasa Jepang yang sesuai. Dan pastikan kalian mengikuti semua langkah dengan hati-hati agar bisa sukses berangkat ke Jepang sesuai program yang ada. Oke, Anda pernah terjadi kasus misalkan ternyata ini sebuah penipuan, setelah sampai di sana tidak dibayarkan dan tidak difasilitasi. Ada nggak kejadian seperti itu, Jam? Singkat saja. Meskipun program ini terdengar resmi dan dijalankan oleh pemerintah Jepang, selalu ada risiko penipuan yang harus diwaspadai. Kejadian seperti itu bisa terjadi jika seseorang tidak berhati-hati dalam memilih agen atau lembaga yang menawarkan program ini. Untuk menghindari penipuan, pastikan hanya berurusan dengan agen resmi atau langsung melalui kedutaan atau konsulat Jepang yang sah. Jika ada lembaga yang menawarkan program ini dengan cara yang terlalu cepat atau tanpa prosedur yang jelas, itu harus bisa jadi tanda penipuan. Pastikan selalu untuk memverifikasi informasi melalui sumber yang resmi dan jangan mudah tergiur oleh janji-janji yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Oke, ini gak kalah penting, Jam. Pertanyaan ini cukup penting juga. Sebenarnya ini kan udah dikasih fasilitas, dikasih uang juga, gak mungkin kita mau berangkat ke sana diongkosin juga, harus modal sendiri pastinya. Jam, umpama kita harus modal sendiri untuk ongkos, berapa biaya yang harus dihabiskan agar kita bisa berangkat ke Jepang? Misalkan contoh sederhana aja, tiket dari Indonesia, apakah ada langsung nih pesawat menuju Jepang atau kita harus transit dulu, dan berapa nih tiket yang harus dikeluarkan agar bisa sampai ke Jepang? Untuk tiket pesawat,
Biasanya kamu akan terbang dari Indonesia menuju Jepang dengan transit terlebih dahulu. Ada beberapa pilihan maskapai yang bisa kamu pilih, seperti Singapore Airlines, Cathay Pacific, atau Qatar Airways, yang mungkin memiliki transit di negara lain sebelum akhirnya sampai di Jepang. Harga tiket pesawat bisa bervariasi tergantung waktu pemesanan dan maskapai, tapi untuk tiket pulang pergi biasanya bisa berkisar antara 10 juta hingga 15 juta. Biaya ini bisa lebih murah atau lebih mahal, tergantung pada faktor seperti musim liburan, tempat transit, dan waktu pembelian. Jadi, masih pastikan mencari tiket implantasi untuk mendapatkan SIM dan plastik. Selain itu, biaya lain yang perlu dipertimbangkan adalah visa, asuransi perjalanan, dan biaya lainnya yang mungkin dibutuhkan selama persiapan sebelum berangkat ke Jepang. Oke, nah itu dia teman-teman, kurang lebih sekitar 10 juta untuk PP 10 sampai 19 juta. Tapi kan anggap saja kita berangkat saja. Berangkat saja ya kurang lebih 7 juta mungkin. Kita jangan bagi dua ya, 7 juta itu untuk tiket. Kalau misalkan tempat kalian tinggal dari mana nih? Dari mana? Misalkan untuk sampai ke bandara internasional habis ongkos berapa? Terus persiapan nih kayak misalkan bikin paspor dan lain-lain, tes kesehatan, biaya kursus dan lain-lain itu kan perlu pertimbangan juga. Nah, kurang lebih ya mungkin minim-minimnya harus ada modal sekitar 20 juta dulu lah. Itu hitung-hitungan kasar ya, tebak-tebakan saja. Kurang lebih ya segitu kayaknya cukup aman. Lebih aman lagi kalau kalian punya uang PP nih untuk pulang pergi. Nah, itu saran saya kalau misalkan kalian mau berangkat, silahkan. Nah, ini kan untuk negara Jepang. Ternyata yang memberlakukan sistem seperti ini atau program seperti ini bukan hanya di negara Jepang saja. Ada beberapa negara yang ternyata juga memiliki kekurangan populasi atau memiliki masalah yang sama tentang populasi dan membuat atau bikin program yang sama, yaitu siapa yang mau tinggal di negara mereka, mereka siap bayar. Nah, ada negara mana saja dan kira-kira berapa uang yang ditawarkan dan fasilitas apa yang ditawarkan oleh negara tersebut? Betul banget, Dani. Memang bukan hanya Jepang yang menawarkan program seperti ini. Beberapa negara lain juga memiliki program serupa untuk mengatasi masalah penurunan populasi atau penduduk yang mulai menua. Misalnya, Italia. Italia juga menawarkan kepada orang-orang yang bersedia pindah dan tinggal di desa kecil mereka. Mereka memberikan dana sekitar 10 euros, 160 juta, selama 3 tahun untuk membantu memulai hidup baru di pedesaan. Program ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali desa-desa yang sepi dan mendorong orang-orang muda untuk tinggal di sana. 2. Kanada. Kanada juga memiliki program migrasi yang menarik, termasuk untuk mereka yang mau tinggal di daerah pedesaan atau provinsi tertentu yang kekurangan populasi. Mereka menawarkan berbagai insentif, mulai dari bantuan untuk menemukan pekerjaan, hingga bantuan keuangan dalam bentuk subsidi, meskipun tidak sebesar Jepang atau Italia. Biaya hidup di Kanada bisa cukup tinggi, tapi mereka memberi berbagai fasilitas untuk yang tinggal di daerah terpencil. Spanyol. Spanyol kutat banyak selamat untuk jumlah desa-desa kecil dan wilayah berjalan yang berbeda. Mereka memberikan uang sekitar 3.000 euro, sekitar 57 juta, untuk membantu biaya pindah dan tinggal di desa-desa yang lebih terpencil. Program ini juga bertujuan untuk memperbaiki perekonomian daerah-daerah tersebut. Nanti saya ulangi untuk penyebutan uang di Australia, dan terutama lain-lain. di daerah-daerah seperti Tasmania, mereka menawarkan berbagai insentif kepada para pendatang baru yang bersedia tinggal dan bekerja di sana. Tentu saja Australia juga memiliki program imigrasi yang lebih luas, tetapi insentif untuk daerah-daerah terpencil cukup menguntungkan, meskipun lebih difokuskan pada sektor pekerjaan dan keahlian. Setiap negara tentunya memiliki kebijakan dan syarat yang berbeda. Jadi kalau teman-teman tertarik, perlu melakukan riset lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur untuk negara tertentu. Tapi memang, jika dilihat dari angka dan tawarannya, Jepang termasuk yang paling menarik dengan dana yang cukup besar untuk memulai hidup baru di pedesaan. Oke, saya akan bacakan dulu. Tadi si Jom sempat bilang
kalau Jepang yang paling menarik melihat segi angka yang cukup besar, yang paling besar intinya. Tapi setahu saya ada salah satu negara yang menawarkan program ini dan menawarkan uang jauh lebih besar daripada Jepang. Ada ya salah satu negara. Nah, tapi sebelum saya tanya si Ijem, kita mau bacakan ulang nih. Tadi uangnya berapa aja yang ditawarkan oleh negara-negara terkait, karena biasanya seperti biasa si Ijem kalau nyebutin angka itu kurang jelas. Kita bacakan sekali lagi ya. Alright, udah cukup jauh ini ya. Oke, yang tadi si Ijem sebut yang pertama adalah dari daftar yang si Ijem sebut tadi, yang pertama itu ada Italia. Italia menawarkan sekitar 1000 apa sih euro berarti ya kurang lebih ya kalau di Italia, mata uangnya apa saya kurang tahu, sekitar 160 juta selama 3 tahun untuk membantu memulai hidup baru di pedesaan. Nah, Kanada katanya cukup kecil, sampai di sini nggak dimuatin berapa-berapanya ya. Kemudian ada Spanyol menawarkan bantuan untuk tinggal di desa-desa kecil wilayah mereka yang kekurangan penduduk, jadi sama ya, sekitar 3.000 euro juga mungkin, atau 50 juta. Australia di sini tidak ada angkanya. Oke, 4 ya, ada 4 Australia. Oke, kita akan coba tanyakan lagi sama si Ijem. Karena kan yang saya tahu ada nih salah satu negara yang menawarkan dengan angka yang lebih besar. Jem, saya minta kamu cari referensi lebih dalam lagi. Ada nggak negara yang menawarkan untuk orang asing tinggal di negara mereka dengan tawaran uang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Jepang? Saya minta kamu cari referensi lebih dalam lagi dan lebih jelas lagi. Nah, beberapa negara menawarkan insentif finansial untuk menarik penduduk baru. Misalnya, Irlandia menawarkan hingga 21.300 pound sterling bagi mereka yang membeli properti di pulau-pulau pedesaan tertentu. Swiss, khususnya desa Albinan, menawarkan hingga 50.000 pound sterling kepada keluarga muda yang pindah ke sana. Spanyol juga memiliki program serupa di desa Ponga dengan insentif 2.500 euro untuk keluarga yang menetap. Namun, tawaran terbesar berasal dari Irlandia yang menawarkan hingga 300 pound sterling. Oke, nah ini dia. Beberapa negara menawarkan insentif finansial untuk menarik penduduk baru. Misalnya Irlandia menawarkan hingga 71,300 pound sterling bagi mereka yang membeli properti di pulau pedesaan tertentu. Swiss khususnya desa Albinan menawarkan hingga 50.000 pound sterling. Oke, yang terbesar adalah Irlandia bagi mereka yang membeli properti di pulau-pulau pedesaan. Mungkin jadi buat mereka yang pengen membeli, dimodalin dulu nih, nanti beli tinggal di sana. 71 pound sterling yang terbesar. Apakah sampai miliaran? Jam, saya pengen tahu 71,300 pound sterling itu kalau dirupiahkan jadi berapa jam? 300 pound sterling jika dirupiahkan menjadi sekitar 1. Kita baca aja ya, karena nggak bakalan jelas nih. Nah, ini dia. Irlandia menawarkan hingga 71,300 pound sterling jika dirupiahkan menjadi sekitar 1,3 miliar lebih atau 1,3 miliar 547.700.000 rupiah, kurang lebih seperti itu ya. Intinya 1,3 miliar lebih buat kalian yang pengen tinggal di Irlandia. Hanya saja kalian harus membeli properti. Kemungkinan besar propertinya ya kita cari yang murah-murah dan intinya itu kan untuk modal kita tinggal di sana gitu. Oke, jadi kita tuh di kalau Jepang kan disiapkan juga nih rumah dan lain-lain. Kalau di Irlandia kita beli sendiri dengan uang yang sudah disiapkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah beberapa negara, khususnya Jepang ya, yang menawarkan program untuk orang-orang asing termasuk Indonesia
tinggal di negara mereka untuk dalam rangka mengurangi penurunan populasi yang terus terjadi. Nah, buat kalian yang punya info atau buat kalian yang udah ada di Jepang ataupun di negara lain dalam program nih, terkait program ini, misalkan kalian udah menjalankan program ini dan udah ada di negara lain, yuk bantu komentar, kita diskusi lebih lanjut lagi. Dan buat kalian yang pengen berangkat juga, ayo komentar juga, kita diskusi. Dan buat kalian yang tahu informasi lebih jelas tentang program ini, kita diskusi juga di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel ini, yang sering absen dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia yang sering absen di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa kembali lagi besok, tonton video kita yang lainnya juga. Saya Denny pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.